kebaikan yang dilakukan dan yang kita jaga dari satu kepemimpinan yang lain, sehingga mudah-mudahan sholat duha yang kita tunaikan bukan hanya pahalanya untuk kita yang menunaikan saja, tetapi juga untuk para pimpinan sekolah, demikian juga untuk guru-gurunya yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Insya Allah pahalanya didapatkan juga, utamanya khususnya untuk guru-guru kita semua, para wakil kepala sekolahnya, demikian juga adik-adikku siswa-siswi SMK 2 Negeri Karawang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya ingin mengutip salah satu petikan firman Allah di surat Maryam. Yang ini adalah pesan dari Allah untuk Anda-anda yang masih merasa dirinya muda, kecuali kalau yang sudah merasa tua. Allah Azza wa Jalla di surat Maryam menegaskan adanya satu kekhawatiran dan kerisauan yang mungkin kerisauan ini mulai nampak pada diri anak-anak Gen Z. Gen Z itu artinya apa? Generasi apa Z? Sering dengar aja Gen Z, tapi itu apa ya? Gen apa gitu? Di Yunani ya. Ya pokoknya mau untuk anak muda aja. Jadi Allah Azza wa Jalla menegaskan adanya bahaya yang akan dihadapi oleh anak-anak remaja, anak-anak muda ketika suatu saat mereka akan memasuki fase kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan. Sesudah generasi terbaik itu generasi yang sama sekali tidak baik. Bahkan kata Allah di akhir ayatnya, fasawfa yalqawna ghayya, hidup mereka akan diisi dengan kesia-siaan. Apa tanda generasi yang tidak baik itu? Kata Allah dua. Yang pertama adalah adawus sholat, malas menunaikan sholat. Itu yang pertama. Begitu khusus nih pesan untuk anak-anak yang siswanya yang laki-laki. Karena kalau kita melihat hari ini masjid diramaikan oleh generasi 50 tahun ke atas, 15 tahun ke bawah. Oleh Allah Azza wa Jalla, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mobil khusus anak-anak muda, dua hal ini menjadi pondasi dasar. Karena dalam ajaran agama kita itu diajarkan ibadah itu ada dua jenis ya. Ibadah hablum minal Allah, hablum minannas. Jadi ada ibadah hubungan kita dengan Allah, ada hubungannya dengan manusia. Nah kita lihat dulu nih, hubungan ibadah kita dengan Allah itu apa saja? Coba dicermati baik-baik ya, anak-anak sekalian, Bapak Ibu. Ada 3 amal, yang 3 amal ini nggak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak melakukan 3 amalan yang lainnya. Jadi ini berikatan satu dengan yang lain. Satu, Anda tidak dianggap taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasulullah. Atiullah wa atiur Rasul. Nah, saya melihat mudah-mudahan nih sholat duha yang kita lakukan hukumnya apa? Sunnah ya. Nonton bola hukumnya wajib ya. Sampai ngadoa tuh, ya Allah mudah-mudahan Indonesia menang dari Irak. Eleh mah eleh we. Inilah ya. Kita karena eleh akhirnya untuk sholat subuh. Rokok sama kopi terus akhirnya Allah meninggalkan sahabat. Nah inilah yang penting. Bukan, tapi kita harus tahu ngatur waktu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khusus anak-anak muda. Ya, khusus anak-anak muda. Jadi kita mencontoh Rasulullah. Yang kedua, tunaikan sholat atau tegakkan sholat, tunaikan zakat. Nah kita lewatnya nanti, mungkin saya doakan nanti seluruh siswa-siswi SMK 2 ini jadi para pengusaha semua. Sehingga jadi para pengusaha yang jangan cuma wajib pajak saja, tapi wajib menunaikan zakat. Jadi ada istilah apa ya? Taat pajak itu apa? Orang bijak taat pajak. Nah, kalau kita ganti ungkapannya kolonial ya. Dulu ketika orang tua kita ini ngomong di hadapan kita selaku anaknya,
Demi Allah, kalau perasaan Bapak dulu ngelihat dua-dua orang itu nggak berani, semuanya tunduk. Orang tua mau ngomong apapun, kamu sekolah di sini, kamu kuliah di sini. Kalau kita mah zaman dulu, ya udah, ngikutin aja. Makanya Masya Allah berkah dari keteladanan orang tua ngajarin kepada kita bagaimana berbakti, sehingga hari ini Alhamdulillah perjalanan hidup kita lancar. Tapi coba, tapi saya yakin di sini mah nggak ada. Pesan yang paling pertama yang ingin Ustaz sampaikan di kesempatan kali ini adalah tanda seorang anak itu berbakti dalam pandangan Allah, tandanya adalah berbakti kepada orang tua.